Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Mr. Nanang Med, berbagi untuk menginspirasi. Kali ini kita masuk ke fungsi terakhir, fungsi rasional, dan pembahasan latihan terakhir juga, latihan kedua. Kita langsung saja ke pokok permasalahannya. Kita lihat di sini kita disajikan sebuah gambar grafik fungsi rasional. Di sini kalian dituntut untuk mencari rumus fungsi dari grafik rasional tersebut. Nah, untuk mendapatkan rumus fungsi rasional, biasanya kalau untuk soal pilihan berganda, maka kalian cukup untuk mensubstitusi titik potong, baik titik potong terhadap sumbu X, di mana Y-nya nanti sama dengan 0, titik potong terhadap sumbu Y, yaitu X-nya sama dengan 0. Kita juga dituntut untuk mencari asimtot datarnya ada atau tidak, asimtot tegaknya ada atau tidak, asimtot miringnya ada atau tidak, atau yang terakhir adalah asimtot kurvanya ada atau tidak. Jadi cukup dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6 cara seperti ini. Dan ini tidak semua, biasanya tidak semua, jadi hanya beberapa saja yang ada. Nah, kita ambil contoh. Di sini kita memiliki titik potong terhadap sumbu Y. Nah, ini sumbu Y ya, kalau kita lihat, dan ini adalah sumbu X. Ini X positif, kalau bawah Y negatif tentunya. Titik potong terhadap sumbu Y itu kita punya titiknya adalah X dulu, penulisannya berarti 0 baru min 1. Kemudian titik potong terhadap sumbu X. Nah, ini titik potong terhadap sumbu X ya, yaitu X dulu berarti 1,0. Jadi kita punya dua titik potong sudah ada. Nah, untuk asimtot datarnya, nah kalau kita lihat asimtot datarnya, kita punya X sama dengan 1. Nah, Y sama dengan 1. Nah, ini asimtot datar. Nah, ini ada asimtot datar, jadi tidak nempel nanti ya ini. Nah, ini sama. Di sini kita punya asimtot datarnya Y sama dengan 1. Kemudian kita juga punya asimtot tegaknya. Nah, asimtot tegaknya. Nah, ini asimtot tegaknya. Nah, ini juga tidak memotong, jadi baik sana bawa ke sini. Jadi didekati. Jadi asimtot adalah garis yang selalu didekati sampai tidak berhingga gitu. Kalau memotong ya suatu ketika bisa saja memotong kemudian tidak lagi memotong. Nah, jadi tidak kali memotong. Berarti di sini X sama dengan min 1. Nah, ini adalah asimtot tegaknya, akan berdiri tegak ya, vertikal. Kemudian ini adalah asimtot datarnya. Nah, dari ini kita cari tahu dari grafik ini. Nah, dari grafik ini kita cari tahu rumus fungsinya. Nah, memotong sumbu yang paling gampang adalah memotong sumbu Y, itu X-nya harus 0. Jadi X harus 0, maka yang kita perhatikan cukup bilangan terakhir saja dari persamaan tersebut. Bilangan terakhirnya ini adalah plus 1 dengan min 1, sehingga kalau dibagi hasilnya min 1. Dan ini masih masuk benar. Kemudian ini pun juga sama, min 1 dengan plus 1 hasilnya 1. Ini 1 dengan min 1 pun hasilnya min 1. Min 1 dengan plus 1 hasil min 1. Nah, kita lihat yang terakhir ini plus 1 dengan plus 1. Nah, ini menghasilkan angka 1, dan ini salah ya. Jadi ini bukan pilihan jawaban. Kemudian memotong sumbu X di 1,0. Jadi ketika kita substitusi 1, maka Y-nya harus 0 atau fx-nya harus 0. Y kan dengan fx sama. Jadi yang perlu kalian perhatikan juga penyebutnya. Lihat penyebutnya ketika saya substitusi dengan 1. Substitusi dengan 1 ternyata X min 1 itu 1 dikurang 1 hasilnya 0. Nah, penyebut dalam hal ini penyebut jika 0, maka hasilnya nanti tidak terdefinisi. Jadi kalau 2 dibagi 0, nah itu tidak didefinisikan. Dalam arti ini mungkin tidak berhingga. Jadi tidak mungkin dia memotong. Dalam artian dia tidak akan memotong sumbu dari sumbu X ya. Jadi dia tidak memotong sumbu X. Nah, dalam hal ini berarti X dikurang 1 sebagai penyebut itu menghasilkan bukan jawaban. Berarti ini bukan jawaban. Untuk yang X plus 1 ini termasuk jawaban. Nah, kemudian yang X min 1 bukan jawaban juga.
Jadi kita masih ada dua pilihan jawaban, ya, x-1 per x plus 1 sama x-1 per x kuadrat ditambah x ditambah 1. Nah, ini saya hapus dulu yang sisanya ini. Nah, ini biar kita terlihat jelas. Nah, dari ini kita lihat apakah dia memiliki asimtot datar y sama dengan 1. Nah, dikatakan asimtot datar jika kalian perhatikan adalah angka di depannya. Jadi derajat dari variabel depannya itu sama. Dan ini kan sama derajat variabelnya. X kuadrat, ini X pangkat 1, ini X pangkat 1, di sini X pangkat 1. Sehingga kalau koefisiennya atas 1, bawah 1. Nah, jika dengan demikian maka asimtot datarnya sama dengan 1 per 1. Sehingga menghasilkan nilai 1. Dan ini benar. Kemudian kalau di sini, nah di sini ini derajatnya 1, kemudian yang di sini derajatnya 2. Nah, ini kan tidak sama. Nah, bagaimana biar sama? Bisa saja saya modif bentuknya menjadi 0x kuadrat ditambah dengan x dikurang 1. Nah, bawahnya tetap sama, x kuadrat tambah x tambah 1, sehingga menghasilkan derajat yang sama. Tapi kita lihat koefisien dari masing-masing variabel derajat yang sama tadi. Yang pertama nilainya 0, yang kedua di sini 1. Kalau tidak dituliskan maka dia koefisiennya 1. Sehingga 0 dibagi dengan 1 menghasilkan angka 0. Jadi untuk asimtot datar dari fungsi ini adalah y sama dengan 0. Jadi salah. Nah, jadi ini bukan pilihan jawaban. Oke. Kita masuk ke soal berikutnya. Soal berikut pun kita disajikan bentuk grafik fungsi rasional, tapi ini bukan pilihan jawaban karena ini tadi sudah dijawab. Kemudian dan kalau perlu diperhatikan juga titik potongnya di sini sama, di 0,-1 dan titik potong terhadap sumbu x di 1,0. Nah, ini sama tadi dengan tadi ya. Dan jika diperhatikan dengan benar, titik 1,0 ini merupakan perpotongan asimtot juga. Artinya dia memiliki asimtot datar. Nah, dia memiliki asimtot datar di sumbu x, atau bisa dikatakan juga y sama dengan 0. Jadi sumbu x itu adalah y sama dengan 0. Nah, ini yang menjadi jawaban juga dari pertanyaan saya sebelumnya, apakah sebuah grafik fungsi bisa memotong asimtotnya? Ya, jawabannya bisa. Ini salah satunya. Jadi asimtot datarnya adalah y sama dengan 0 atau sumbu x itu sendiri. Nah, ini terlihat jelas. Nah, oke. Maka kita cari tahu. Nah, seperti yang saya bilang tadi, dia dikatakan bisa memiliki asimtot datar jika koefisien atau derajat variabel yang tadi kita peroleh itu sama. Nah, dan yang derajat variabelnya sama kan kalau kita lihat dengan sama adalah yang saya silang tadi dengan yang ini. Nah, dengan bersamaan yang ini. Nah, sehingga bisa kita langsung jawab kalau dia adalah jawabannya. Tidak perlu mengecek jawaban lagi. Kalaupun kita cek sekalipun hasilnya akan sama. Misalkan saya ambil contoh memotong sumbu y. Nah, memotong sumbu y kan x-nya harus 0. Nah, ini jelas min 1 plus 1 sehingga hasilnya adalah min 1. Kalau titik potong terhadap sumbu x, x-nya ini 1,0. Jadi kalau saya masukkan 1, contoh saya masukkan 1 dikurang 1, 0. Penyebutnya 1 kuadrat ditambah ini kan atasnya sudah 0, pembilangnya 0, bawahnya bukan 0. Nah, kalau 0 dibagi bukan 0 maka hasilnya 0. Jadi sudah dipastikan kalau titik potongnya adalah 1,0. Sehingga inilah pilihan jawaban yang benarnya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya masih mempersoalkan tentang grafik fungsi rasional. Nah, berarti ini tadi bukan pilihan jawabannya juga. Nah, kita sudah bisa menganulir. Jadi masih ada 3 pilihan jawaban. Di sini kalau kita perhatikan di bentuk kurva, dia tentunya akan memiliki sebuah asimtot miring. Jadi kita punya asimtot miring.
Nah, ini tapi kita nggak tahu potongannya di mana, tapi sekiranya dia memiliki asimtot miring. Nah, ketika dia dikatakan memiliki asimtot miring, itu jika bagian dari pembilangnya, dari derajat pembilangnya, misalkan AX pangkat N dengan A, di sini B ya, jangan A lagi. Di sini B. Nah, koefisien adalah B, ini koefisien angka ya. X pangkat M. Nah, ini yang ini kan atas pembilang, bawahnya ya penyebut. Ini mengingatkan kembali kalian dengan syarat N dikurang M itu sama dengan 1, jadi selisihnya 1. Nah, kalau kita lihat baik-baik dalam soal di sini, yang memiliki derajat dengan selisih 1 dalam hal ini adalah fungsi atau rumus fungsi rasional yang ini, yang saya gambar biru, yang saya bikin kotak warna biru ini ya, terlihat jelas. Maka ini adalah pilihan jawabannya tanpa kalian pun mengecek jawabannya. Kalaupun kalian mengecek jawabannya, titiknya di sini dia memotong sumbu Y di titik 0,-1. Nah, kita lihat juga bagian akhirnya 1 dan ini min 1 menghasilkan angka min 1. Bisa dipahami ya. Nah, untuk mendapatkan apakah fungsi atau nilai dari asimtotnya, nah nilai asimtot miringnya itu bisa kalian peroleh dengan cara metode Porovit. Nah, Porovit itu ya ketika kalian bagi jadi pembilang kalian bagi dengan penyebut sehingga nanti menghasilkan Y sama dengan bla bla bla. Oke. Jadi itulah pilihan jawabannya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, di soal berikutnya ini juga sama, maka ini juga bukan jawaban karena sudah. Jadi tinggal 2 jawaban. Kalaupun kalian jeli, tentu pilihan yang pertama yang X plus 1 per X min 1 ini akan mirip bentuknya dengan X min 1 per X plus 1. Jadi ini bisa kita anulir sehingga kita langsung tahu jawabannya adalah seperti ini. Jadi pilihan terakhirnya karena saya buat demikian. Tapi seandainya pun kalian mengeceknya, maka sudah dipastikan kalau kalian bisa juga. Nah, yang pertama derajat dari variabelnya sudah sama, sehingga kita bisa tahu kalau dia memiliki asimtot datar di Y sama dengan 1, sehingga asimtot datarnya Y sama dengan 1 kita buat misalkan di sini. Nah, ini Y sama dengan 1. Nah, ini oke. Nah, ini saya hapus sedikit. Oke. Ulangi. Nah, ini nanti kalian bikin ngelurus lah. Nah, ini juga membuktikan kalau sebuah asimtot bisa dipotong oleh grafik fungsinya ya. Nah, ini membuktikan. Jadi ini asimtot datarnya di Y sama dengan 1. Dan ini sesuai. Kemudian dia juga memiliki asimtot tegak. Nah, asimtot tegaknya, nah ini di asimtot tegaknya. Nah, ini. Nah, di asimtot tegaknya pun dia juga sama. Di X sama dengan min 1. Dari mana? Asimtot tegak kan ketika kita buat penyebutnya jadi 0. Nah, berarti ini X kuadrat ditambah 2X ditambah 1 sama dengan 0. Nah, ini kalau kita faktorkan, dia menjadi X plus 1 dengan X plus 1 atau X plus 1 kuadrat lah. Sama karena bentuknya. Nah, ini kan karena sama, kalau kita cari 1 ya sama. Jadi jawabannya sama. Berarti X plus 1 kita pindah ruas, X sama dengan min 1. Nah, ini belum tentu dia itu sebagai asimtot tegak. Nah, bagaimana cara tahunya dia adalah asimtot tegak? Nah, dari hasil jawaban ini kita substitusikan. Substitusi ke pembilang. Nah, ke pembilang. Nah, dari pembilangnya kan tertuliskan X kuadrat min 2X ditambah 1. Kita substitusikan nilainya. Min 1 berarti min 1 kuadrat dikurang 2 kali min 1 ditambah dengan 1. Sehingga 1 min 2 dikali ini jadi plus ya, plus 2 plus 1. Dan ini tidak akan mungkin 0. Nah, kalau tidak akan mungkin 0, maka X sama dengan min 1 itu adalah sebagai asimtot tegak dari fungsi tersebut. Dan jelas ini sesuai dengan pilihan kita. Nah, ini min 1, soal ini belum ditulis. Nah, berarti kita sudah di soal pertama, kita menginjak ke soal kedua. Di soal kedua, kalian dituntut untuk mengetahui
jenis-jenis asimtot dan terletak di mana. Yang pertama dari fungsi terhadap linear dengan linear atas pembilang linear, penyebut linear, dituntut mencari asimtot datar. Ingat asimtot datar berarti nanti Y sama dengan ya, kalau asimtot tegak berarti X sama dengan, nah, kata kuncinya itu datar. Nah, asimtot datar, jadi jangan perhatikan sumbu Y itu adalah tegak. Nah, tidak, kalau dibilang sumbu Y sama dengan tentu kalian bikinnya datar. Nah, asimtot datar itu berarti kita lihat dari variabel yang derajatnya sama. Ini derajatnya sudah sama. Kita lihat koefisien yang atas 1, bawah 1, sehingga 1 bagi 1 ya. Nah, berarti kita dapat asimtotnya Y sama dengan 1. Kemudian asimtot tegak. Nah, asimtot tegak itu didapat jika penyebutnya sama dengan 0. Nah, berarti X plus 1 sama dengan 0, sehingga X sama dengan min 1. Kemudian substitusi. Nah, substitusi ke pembilang. Nah, pembilang harus tidak sama dengan 0 ya. Nah, kita cek. X min 1 kita substitusikan. Nah, berarti min 1 dikurang 1. Nah, ternyata tidak 0. Kan tidak 0 ya. Kan min 1 dikurang min 1 adalah min 2. Min 1 dikurang 1 adalah min 2. Jadi min 2 tidak 0. Jadi X sama dengan min 1 ini, nah, X sama dengan min 1 ini adalah asimtot tegak. Jadi X sama dengan min 1. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu fungsi rasional dengan pembilang linear, penyebutnya adalah kuadrat. Dikatakan memiliki asimtot datar. Nah, artinya variabelnya harus sama. Dalam hal ini derajat variabel yang di atas atau pembilangnya sama. Dan ini kan bisa dimodif seperti yang tadi saya sudah kemukakan, X kuadrat plus X dikurang 1 per X kuadrat ditambah X ditambah 1. Sehingga kita tahu, nah ini sudah sama, yang di atas bernilai 0, di bawah bernilai 1. Nah, 0 bagi 1 tentu nilainya 0. Sehingga asimtot datar Y sama dengan 0. Maka yang nilainya Y sama dengan 0 mana? Nah, ini belum diperbaiki oleh saya. Jadi nanti bisa kalian cari di jawabannya, nanti ada di sini Y sama dengan 0 harusnya. Berarti inilah jawabannya. Oke. Kemudian asimtot tegak. Asimtot tegak kita bisa peroleh nanti nilainya adalah X sama dengan ya. Berarti kita lihat di sini. Nah, ini yang sudah dipaparkan oleh saya di soal nomor 1, X kuadrat ini merupakan definitif positif. Jadi definitif positif, nah ini nggak mungkin nilainya sama dengan 0, pasti lebih besar dari 0 selalu. Sehingga dia tidak memiliki, jadi tidak ada ya, tak ada asimtot tegaknya. Jadi dia tidak mungkin memiliki asimtot tegak. Jadi jawabannya ini. Kemudian kita lanjutkan ke fungsi rasional berikutnya, yaitu dari kuadrat per linear. Nah, kalau kita lihat apakah dia memiliki asimtot datar. Nah, asimtot datar kan syaratnya pertamanya adalah variabelnya, derajat variabelnya tertingginya harus sama. Dan ini seandainya pun kalau saya buat sama atau kayak modif ini 0x kuadrat ditambah dengan x min 1, sehingga atas menghasilkan angka 1, bawah 0, dan ini tidak boleh atas, jadi penyebutnya tidak mungkin 0. Jadi penyebut itu tidak boleh atau tidak sama dengan 0, nggak boleh. Sehingga dalam hal ini asimtot datarnya tidak ada. Jadi tidak ada ya. Nah, kemudian untuk mencari asimtot tegaknya, cukup kalian lihat penyebutnya kita buat sama dengan 0. X min 1 sama dengan 0, sehingga X sama dengan 1. Setelah kita peroleh, kita substitusikan ke pembilang atau bilangan di paling atas ya. Nah, kita membilangkan ke X kuadrat ditambah X ditambah 1 sama dengan 1 kuadrat ditambah 1 ditambah 1. Nah, ini menghasilkan 3 dan tidak sama dengan 0. Jadi benar kalau asimtot tegaknya adalah X sama dengan 1. Jadi ini jawabannya. Nah, seperti yang info yang sudah saya berikan di latihan di latihan pertama juga iya, kemudian di soal pertama juga ada ini. Dikatakan memiliki asimtot miring jika derajat dari pembilang itu 1 poin
lebih besar atau lebih tinggi dibandingkan derajat daripada penyebutnya. Ini jelas ya, derajat pembilangnya kan 2, derajat penyebutnya 1. Nah, ini selisihnya 1 poin. Nah, dari mana kita bisa tahu asimtot miringnya? Yaitu dengan cara metode porografit. Jadi kita bagi, ya berarti x kuadrat itu jadi penyebutnya adalah yang kita bagi dengan pembilangnya, x ditambah 1 kita bagi dengan x min 1. Nah, kita bagi. Nah, x kuadrat dibagi dengan x pangkat 1 tentu nilainya adalah x. Kalau kita kali kembali, x kuadrat min x. Nah, ini kita kurangkan seperti biasa. Dihilang, x dikurang min x ya 2x. Berarti 2x plus 1. 2x dibagi dengan 1 berarti ya 1. Nah, 2x dibagi dengan 1 yaitu 2, sorry tadi 2 harusnya jawabannya 2. Nah, kemudian kita kalikan kembali, 2 dikali dengan x menjadi 2x. Nah, ini 2x, 2 dikali min 1 jadi min 2. Nah, kita kurangkan, ini berarti hilang, jadi 1 dikurang min 2. Ingat, 1 dikurang min 2 berarti 1 tambah 2 menghasilkan nilai 3, dan ini adalah sisanya. Sehingga kita peroleh, nah jadi jawaban yang di atasnya itu adalah sebagai asimtot miringnya bisa dituliskan menjadi y sama dengan x plus 2. Nah, jadi kita punya asimtot miring y sama dengan x plus 2. Nah, ini jawabannya. Oke. Kita berikutnya masuk ke soal berikutnya, yaitu rumus fungsi kuadrat, di mana yang di atas bentuknya kuadrat, bawahnya juga kuadrat, atau pembilang kuadrat, penyebut juga kuadrat. Untuk asimtot datar, maka kita lihat dari koefisien dengan derajat yang sama. Berarti ini sama-sama 1, jadi bisa terlihat jelas y sama dengan 1 dibagi dengan 1 yaitu 1, sehingga kita y-nya sama dengan 1, jelas. Untuk asimtot tegaknya bisa kita lihat dari pembilangnya. Nah, ini pembilangnya. Pembilangnya itu nanti nilainya adalah x sama dengan ya. Nah, berarti x kuadrat ditambah 2x plus 1. Nah, ini tadi sudah kita buat ini. Ini adalah x plus 1 kuadrat sama dengan 0. Maka x sama dengan min 1. Kemudian jangan lupa substitusi ke pembilang. Nah, pembilang. Nah, ini min 1 kita substitusikan, min 1 kuadrat dikurang 2 kali min 1 ditambah 1. Sehingga ini juga hasilnya tidak sama dengan 0, jadi jelas x min 1 merupakan asimtot tegaknya. Untuk asimtot miring tidak bisa kita peroleh karena derajat dari pembilang maupun penyebut sama. Jadi selisih derajatnya harus, jadi tidak ada ya. Kita beranjak ke soal berikutnya. Soal berikutnya yaitu, nah soal berikutnya di sini bentuknya polinomial, jadi lebih dari kuadrat, jadi lebih dari pangkat derajat 2. Nah, di sini jadi kita punya pembilangnya itu pangkat 3 atau kubik. Nah, tapi pembilangnya penyebutnya masih linear. Nah, untuk itu kita cari tahu asimtot tegak. Nah, asimtot tegak itu diperoleh ketika penyebutnya kita jadikan nilainya sama dengan 1, maka x min 1 sama dengan 0, sehingga x sama dengan 1. Lalu jangan lupa substitusikan ke pembilang. Nah, ketika disubstitusikan ke pembilang harus tidak sama dengan 0 ya. Nah, kita substitusikan 1 pangkat 3 ditambah 1. Nah, 1 pangkat 3 kan tetap 1. 1 tambah 1, 2. Jadi ini tidak mungkin 0. Jadi benar x sama dengan 1 adalah asimtot tegak. Nah, jadi x sama dengan 1 inilah jawabannya. Nah, asimtot kurva itu diperoleh jika derajat dari pembilangnya itu dengan derajat dari penyebutnya selisihnya 2. Jadi ini memiliki selisih derajat 2. Jadi yang di atas dalam hal ini pembilang tentu jauh lebih besar ya, dengan syarat pembilang dalam hal ini derajat pembilang lebih besar daripada derajat penyebut. Sama halnya dengan tadi asimtot miring. Kalau asimtot miring bedanya derajatnya selisihnya 1, tapi tetap derajat pembilang lebih besar daripada derajat penyebut, gitu ya.
Bagaimana cara tahunya? Ya, tentu sama cara kerjanya, yaitu dengan cara metode Porogapit. Nah, X pangkat 3 ditambah 1 per X min 1. Saya tetap menggunakan metode Porogapit karena ini mengingatkan kalian dengan masa SD tentang pembagian. Bisa saja saya menggunakan metode Horner, nah itu juga bisa, nanti hasilnya juga sama. Nanti kalian akan peroleh ketika nanti kalian di kelas 11 atau di kelas 12. Nah, bisa nanti kita pelajari. X pangkat 3 dibagi dengan X, nah, artinya pangkat 3 ini pangkat 1 selisihnya 2, maka saya tulis X pangkat 2. Kita kalikan kembali menjadi X pangkat 3 dikurang X pangkat 2. Lalu saya kurangkan, nah ini berarti habis. Nah sisanya berarti nggak ada pangkat 2 yang di atasnya, berarti tinggal min X kuadrat ditambah 1. Nah ini saya bagi dengan ini min dibagi dengan plus, tentu hasilnya minus. X pangkat 2 dibagi dengan X pangkat 1, ya X pangkat 1. Kita kalikan kembali, maka dia akan berubah menjadi min X kuadrat. Nah min X dikali plus min 1 jadi plus 1, plus X. Kita kurangkan, nah habis ya. Jadi tinggal 0 dikurang X, ya berarti min X, kemudian plus 1. Nah min X dibagi dengan X, nah berarti negatif dibagi dengan positif, maka nanti hasilnya adalah negatif. X dibagi dengan X 1, sehingga hasilnya adalah min 1 dikali dengan X jadi min X, min 1 dikali dengan min 1 jadinya plus 1. Kita kurangkan, hasilnya 0. Hasilnya 0 di sini. Berarti kita lihat di sini kalau seandainya hasilnya 0, nah ini mungkin ada perbaikan dari saya sepertinya ini. Kita cek X kuadrat X pangkat 3 min X kuadrat. Oke, 0 dikurang, oh ini salah, di sini ada pengurangan, saya ulang kembali lah. Ini sorry, ini ada kesalahan. Saya ulang kembali sekalian untuk mengingatkan. Nah ini saya ulang kembali menjadi X pangkat 3 ditambahkan 1 dibagi dengan X min 1. Nah yang pertama adalah X pangkat 3 dibagi dengan X menjadi X pangkat 2. Nah ini kalau dikalikan menjadi X pangkat 3 dikurang X pangkat 2. Nah ini saya kurangin ya. Nah ini kan habis. Nah ini 0 dikurang minus. Nah ini tadi salah saya di sini. 0 dikurang min. Nah 0 dikurang min kan jadi positif. Harusnya X pangkat 2 ditambah 1. Ini saya bagi dengan yang di atas. X pangkat 2 dibagi dengan X, maka hasil adalah X positif. X dikali dengan X jadi X kuadrat dikurang X. Kemudian saya kurangkan kembali. Ini habis. 0 dikurang ini jadi X plus 1. Nah ini saya bagi dengan ini menghasilkan nilai 1. 1 dikali dengan ini adalah 1 dikali dengan X, 1 dikali dengan min 1, min 1 saya kurangkan sama dengan 0. Nah ini, bukan sama dengan 0, sorry. Nah 1 dikurang 1 adalah 2. Nah kan jadi ditambah 1 dikurang min 1 jadi 2. Jadi nilai sisa. Jadi saya punya nilai asimtot kurvanya yaitu Y sama dengan X kuadrat ditambah dengan X ditambah dengan 1. Kalau untuk masalah sisa bisa saya tulis 2 per, nah selalu ya 2 per pembaginya adalah X min 1, ini sisa. Jadi ini adalah asimtot kurva yang kita peroleh. Jadi jawabannya adalah Y sama dengan X kuadrat ditambah X ditambah 1, dan itu merupakan asimtot kurvanya. Baiklah, kita lanjutkan. Nah di soal ketiga fungsi rasional fx sama dengan x min 1 per x plus 1, masih dengan wujud yang sama. Ini sengaja saya buat seperti ini. Sebenarnya latihannya itu buat mempermudah juga, tapi kaya akan kasana ilmu. Memiliki asimtot tegak. Nah memiliki asimtot tegak maupun asimtot datar yang saling berpotongan. Kalau ini kalian lihat di jawaban kalian, nanti akan langsung tahu sendirilah. Ini hasilnya seperti yang tadi bilang. Asimtot tegak itu berarti nanti X sama dengan, nah
kemudian asimtot datar berarti nanti Y sama dengan. Nah, ketika asimtot tegak itu ketika dia penyebutnya. Nah, kita lihat dari penyebutnya berarti X plus 1 sama dengan 0, kemudian X sama dengan min 1. Kemudian jangan lupa substitusi ke pembilang, nah, tapi nanti tidak boleh 0. Nah, berarti kan X min 1 saya substitusi, min 1 dikurang 1, dan ini adalah min 2. Ini tidak 0 dan benar, berarti nilainya adalah min 1. Kemudian asimtot datar dilihat ketika derajat dari variabelnya sama. Nah, jadi tinggal koefisien dengan koefisien. Jadi 1 dibagi dengan 1 sehingga nilainya 1. Jadi titik potongnya berarti kan X, Y. Jadi penulisannya menjadi min 1,1. Maka yang jawaban min 1,1 itulah jawabannya. Apakah sebuah fungsi mungkin memotong asimtot? Nah, ini pertanyaan saya. Jadi jawabannya ya. Oke ya. Kemudian kita lihat berikutnya, soal berikutnya. Nah, ini soal terakhir kita. Kita punya fungsi rasional, atasnya adalah linear, bawahnya kuadrat. Memiliki pernyataan benar kecuali asimtot datarnya merupakan sumbu X. Nah, dikatakan asimtot datar itu beri artinya nanti Y sama dengan. Nah, sama dengan kita lihat asimtot datar itu ketika variabel derajatnya sama. Nah, ini kan tidak sama, ini 1, ini 2, tapi kita bisa modif yang di atas menjadi 0x kuadrat ditambah x dikurang 1, bawahnya adalah x kuadrat, sehingga kita punya variabel yang sama. Nah, ini 1, berarti nanti Y sama dengan 0 dibagi 1, sehingga hasilnya 0. Berarti kita punya asimtot datar Y sama dengan 0. Nah, Y sama dengan 0 itu sama saja dengan sumbu X. Jadi kita buat, kalau kita gambar grafik, nah ini gambar seperti ini sumbu kartesius, dan ini sumbu X, dan ini adalah sumbu Y. Nah, kalau kita mau menggambar X sama dengan Y sama dengan 5 misalkan, saya buat Y sama dengan 5. Nah, ini gambarnya. Nah, ini adalah gambar, jadi datar Y sama dengan 5. Nah, kalau Y sama dengan 0 berarti kan gambarnya yang ini, yang saya buat ini. Ini adalah sama dengan Y sama dengan 0. Berarti merupakan sumbu X-nya. Nah, jawabannya benar. Kemudian, asimtot tegaknya merupakan sumbu Y. Nah, asimtot tegak itu diperoleh ketika penyebutnya kita buat 0 dan kita substitusikan ke pembilangnya tidak menghasilkan angka 0. Nah, ini kan X kuadrat itu sama dengan 0, sehingga X-nya bernilai 0. Nah, 0 ini kita substitusikan X min 1, berarti 0 dikurang 1, dan ini tidak sama dengan 0, sehingga jawabannya benar. Berarti kita punya asimtot tegaknya adalah X sama dengan 0. Nah, X sama dengan 0 itu, kalau berdasarkan lihat grafik lagi, kita misalkan mau membuat garis X sama dengan 2. Nah, berarti ini kita bikin 2. Nah, ini adalah garisnya. Nah, berarti tegak ya. Berarti ini adalah X sama dengan 2. Sehingga kalau saya buat garis X sama dengan 0, nah ini sama dengan X sama dengan 0, berarti adalah sumbu Y itu sendiri. Berarti asimtot tegaknya merupakan sumbu Y. Jadi jawabannya juga benar atau tepat. Berikutnya adalah tidak memiliki asimtot miring. Nah, syarat memiliki asimtot miring ketika derajat variabel dari pembilangnya itu jauh lebih besar 1 poin dibandingkan derajat dari variabel pembilang. Jadi atas itu pangkatnya 1 poin lebih tinggi daripada pangkat di bawah. Nah, ini kan kalau kita lihat pangkat yang di atas 1, pangkat yang di bawah 2. Meskipun saya modif seperti yang saya sebelahnya ini saya tuliskan. Nah, ini kan kalau ini memodif ini seperti kita buat mempermudah menghitung saja. Jadi sebenarnya tidak ada. Jadi kalau kita buat seperti ini hanya untuk mempermudah saya atau kalian menghitung nanti mencari asimtot datarnya. Tapi kalau untuk penulisan tidak tepat menjadi 0x kuadrat. Ini adalah derajat dari pembilangnya 1, penyebutnya 2. Jadi tidak memiliki asimtot miring, benar. Kalau dari syarat memiliki asimtot miring, ya yang harus ini kalau seandainya soalnya saya balik, nah itu jawabannya ada gitu. Kemudian titik potong dengan sumbu X di titik 1,0.
Nah, syarat memotong sumbu X, syaratnya adalah Y-nya sama dengan 0. Nah, ketika Y sama dengan 0, dalam hal ini fx-nya itu hasilnya nanti ya sama aja 0. Nah, 0 kali saya kalikan silang dengan X kuadrat tetap 0, berarti menyisakan pembilangnya. Jadi, menyisakan pembilangnya. Atau kita nanti lihat, biasakan melihat pembilang. Berarti menjadi X min 1 sama dengan 0, sehingga X sama dengan 1. Jadi, kita punya titiknya adalah 1. Ini kalau dibuat ke dari Kartesius adalah 1,0. Ingat penulisan adalah X dulu, kemudian dilanjutkan dengan Y. Jadi jawabannya pun tepat. Berarti kalau semua jawabannya sudah benar kecuali ini, berarti inilah jawaban yang salah. Kita buktikan kalau dia jawaban yang salah. Titik potong dengan sumbu Y. Nah, titik potong dengan sumbu Y cukup melihat angka di bagian terakhir saja. Nah, kita lihat angka di terakhirnya ini adalah min 1, sedangkan angka di sini tidak ada. Nah, kalau tidak ada berarti dia tidak akan artinya sebuah bilangan dibagi dengan 0 kan tentu tidak akan memiliki bilangan karena dia jauh tak hingga, sehingga titik potong dengan sumbu Y jawabannya tidak ada atau tidak memotong sumbu Y. Bisa dipahami ya? Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Hole atau lubang disebabkan sebuah fungsi rasional berbentuk 0 per 0 atau tak terdefinisi. Hal ini pula yang terdapat pada fungsi rasional. Nah, saya punya fungsi rasional di mana terjadi hole lubang jika nilai X sama dengan. Perlu kalian perhatikan, di sini adalah kata kuncinya dibuat jadi 0 per 0. Padahal kalau kita lihat penyebutnya di sini sudah derajatnya 1, sehingga kita bisa tulis X min 1 sama dengan 0, berarti X sama dengan 1. Nah, kalau 1 ini saya substitusikan ke atas, maka 1 pangkat 3, 1 dikurang 1, jadi 1 pangkat 3 dikurang 1, maka 1 dikurang 1, maka menghasilkan angka 0. Sehingga pembilang 0, penyebut juga 0. Kalau X-nya yang saya substitusikan adalah X sama dengan 1. Jadi ini akan menyebabkan sebuah lubang. Sehingga X menyebabkan sebuah lubang jika X-nya sama dengan 1. Oke? Jadi kita sudah selesai melakukan pembahasan untuk latihan 2. Semoga pembahasan kali ini membuat atau memotivasi kalian untuk belajar lebih giat lagi belajar matematika, membuat kalian lebih menyenang kembali belajar matematika. Ingat, matematika pada dasarnya mudah. Kalaupun kalian kesulitan, itu adalah langkah pertama kalian bisa untuk mempelajari matematika. Jangan jadikan kesulitan belajar matematika sebagai tolak ukur bahwa kalian tidak mencintai matematika, karena pada dasarnya segala lini itu membutuhkan matematika. Belajar matematika menyenangkan bersama Mr. Nanang, berbagi untuk menginspirasi. Cukup sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.